Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tugas estimasi biaya, yaitu perilaku biaya. Pengertiannya yaitu perilaku biaya menggambarkan bagaimana biaya berubah seiring dengan perubahan volume aktivitas dalam suatu proses produksi atau operasional. Ini penting untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Jenis-jenis perilaku biaya. Ada biaya tetap fixed cost, ciri-cirinya total biaya tetap tidak berubah meskipun volume aktivitas berubah dalam batas kapasitas tertentu. Biaya per unit akan menurun ketika volume meningkat dan naik ketika volume menurun, berbanding terbalik ya. Next. Ini dibagi menjadi dua, yaitu dibagi menjadi beberapa bagian. Satu, discretionary fixed cost bisa dikendalikan oleh manajemen, contohnya biaya pelatihan, promosi, penelitian, dan pengembangan. Ada commit fixed cost sudah menjadi keputusan jangka panjang, contoh seperti biaya penyusutan, pajak aset, gaji direktur. 3. Biaya tetap bertingkat, tetap pada kapasitas tertentu tapi berubah saat kapasitas melewati batas tersebut, contoh gaji pengawas tambahan untuk produksi baru. Baik, mungkin di sini akan dilanjutkan oleh Krisna Bayu. Tempat dan waktu persilahkan. Ya, lanjutan untuk jenis-jenis perilaku biaya. Yang kedua ada biaya variabel cost. Ciri-cirinya, total biaya variabel berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Biaya per unit konstan, tetap, tidak tergantung pada volume. Dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada engineer variable cost, ada hubungan langsung antara input output, contohnya bahan baku. Yang kedua ada discretionary variable cost, pengaruhi oleh kebijakan manajemen, contohnya biaya iklan yang fleksibel. Next. 3. Ada biaya campuran mixed cost, merupakan gabungan dari biaya tetap dan variabel. Ciri-cirinya, total biaya berubah tetapi tidak proporsional terhadap volume kegiatan. Biaya per unit berubah namun tidak secara konsisten. Contohnya listrik, ada biaya tetap plus biaya per kWh-nya. Yang kedua ada telepon, pemeliharaan mesin. 4. Ada tenaga kerja tak langsung. Selanjutnya ada metode analisis perilaku biaya. Pertama ada metode high-low, tinggi rendah. Cara ini menggunakan data volume tertinggi dan terendah untuk memisahkan biaya tetap dan variabel. Keunggulannya itu mudah dan cepat. Kelemahannya kurang akurat jika data memiliki fluktuasi besar. Selanjutnya ada metode scatter graph. Yang pertama ada memvisualisasikan semua titik data biaya terhadap volume untuk melihat pola. Dan digunakan untuk memilih garis tren terbaik yang mencerminkan perilaku biaya. Ini juga memerlukan pengalaman dan intuisi dari manajer atau analisis. Pentingnya pemisahan biaya campuran. Pemisahan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel sangat penting karena membantu dalam perencanaan dan pengendalian biaya. Yang kedua ada mendukung pengambilan keputusan manajerial yang lebih akurat. Ketiga ada membuat laporan kinerja lebih objektif dengan memisahkan biaya yang bisa dikendalikan dan yang tidak bisa dikendalikan. Oke, terima kasih Mas Krisna Bayu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Alif. Tempat dan waktunya dipersilakan. Lanjut, itu ada contoh 1, biaya tetap atau fixed cost. Kasus, contohnya sebuah perusahaan membayar biaya sewa gudang sebesar 10 juta rupiah per bulan. Produksi bisa bervariasi dari 1.000 sampai 5.000 unit per bulan. Nah, pertanyaannya, berapa biaya tetap per unit jika produksi 1.000 unit dan produksi 5.000 unit? Nah, di situ pertama ada produksi 1.000 unit. 10 juta dibagi 1.000 unit atau 10.000 per unit. Produksi 5.000, 10 juta dikali 5.000, nah sama dengan 2.000 rupiah per unit. Kesimpulannya, total biaya tetap konstan tapi biaya per unit turun saat volume naik. Nah, contoh kedua, biaya variabel atau variable cost. Biaya bahan baku untuk membuat 1 unit produk adalah 25.000 rupiah. Nah, pertanyaannya, berapa total biaya variabel jika memproduksi 500 unit
dan 1.200 unit. Nah, untuk 500 unit itu kita kalikan 25.000 dikali 500, sama hasilnya sama dengan 12.500.000 rupiah. Nah, sedangkan untuk 1.200 unit dari jumlah satu produk harga 25.000 dikali 1.200. Nah, hasilnya 30 juta rupiah. Simpulannya, biaya variabel totalnya berubah secara proporsional, tapi per unitnya tetap. Contoh ketiga, biaya campuran mixed cost atau metode Higlau. Kasus pada data biaya listrik selama 2 bulan. Pertama ada unit produksi, total biaya listrik. Nah, itu bulan Januari 1.000 unit dikali 5 juta. Terus Februari 2.000 unit 7 juta rupiah. Pertanyaannya, hitung biaya tetap dan variabel per unit dengan metode Higlau. Nah, pertama, selisih biaya 7 juta dikurang 5 juta, menghasilkan 2 juta rupiah. Yang kedua, selisih unit 2.000 dikurang 1.000 sama dengan 1.000 unit. Tiga, biaya variabel per unit itu 2 juta rupiah dibagi 1.000 sama dengan 2.000 per unit. 4, masukkan ke rumus biaya campuran. Contoh, misalnya kita pakai data Februari, 7 juta dikurang 2.000 dikali 2.000 ditambah biaya tetap. Ya, 7 juta, nah itu sama dengan 4 juta ditambah biaya tetap. Nah, biaya tetap ini itu 3 juta rupiah. Nah, kesimpulannya, biaya tetap itu 3 juta rupiah, biaya variabel 2.000 rupiah per unit. Nah, kesimpulan, analisis perilaku biaya. Pertama, satu, biaya tetap atau fixed cost. Total biaya tetap tidak berubah meskipun volume produksi naik atau turun. Namun, biaya per unit akan menurun saat volume meningkat dan naik saat volume menurun. Hal ini penting untuk efisiensi produksi dalam jangka panjang. Untuk biaya variabel atau variable cost, total biaya berubah secara proporsional dengan volume produksi. Biaya per unit tetap menjadikan biaya variabel lebih mudah dikendalikan dan diprediksi pada tiap tahun tingkat produksi. Nah, terus biaya campuran atau mixed cost terdiri dari komponen biaya tetap dan variabel. Untuk menganalisisnya digunakan metode seperti Higlau agar dapat memisahkan komponen tetap dan variabel guna perencanaan dan pengembalian keputusan yang tepat. Keempat itu pentingnya analisis perilaku biaya, membantu manajemen dalam menyusun anggaran, mengontrol biaya, menentukan harga jual, dan membuat keputusan operasional yang strategis.